Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabina Andrea, NIM G311210116 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas pagi B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan dan peradaban Islam masa Rasulullah periode Madinah. Salah satu tempat di mana Nabi melakukan dakwahnya yaitu di Madinah. Rasulullah tiba di Madinah untuk melakukan dakwahnya pada tanggal 17 September 622 Masehi. Beliau melakukan dakwahnya dengan menggunakan berbagai strategi mencakup berbagai aspek, yaitu aspek sosio-religius, sosioekonomi, sosiopolitik, dan beberapa tatanan sosial lainnya yang menghadirkan budaya baru di masa itu. Sebelum datangnya Rasulullah, Madinah yang dulunya dikenal dengan kota Yastrib memiliki penduduk yang heterogen, dan hal itu menjadi dasar bagi dakwah Rasulullah untuk menghadirkan tatanan sosial baru dengan etika dan moralitas. Hal tersebut bertujuan untuk memajukan peradaban Islam di masa itu. Saya akan menjelaskan 5 langkah yang menjadi strategi Rasulullah dalam menjalankan dakwahnya di Madinah. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dengan membangun masjid yang sekarang kita kenal dengan nama Masjid Nabawi. Masjid ini dibangun oleh Rasulullah bukan hanya untuk tempat beribadah, melainkan sebagai pusat pemerintahan dan tempat untuk berdiskusi bagi kepentingan semua umat. Di Masjid Nabawi ini, Rasulullah mengajarkan tatanan sosial baru di mana sikap toleransi diajarkan dengan tidak menghapus perbedaan keyakinan dan hidup berdampingan. Langkah kedua yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dengan mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kedua kaum ini sebelumnya memiliki hubungan yang kurang baik, namun Rasulullah berhasil memperbaiki itu. Persaudaraan antar kaum ini menjadi bukti bahwa Rasulullah berhasil menghapuskan sikap etnosentrisme dan mengenalkan nilai persatuan dan saling tolong-menolong antar kaum. Langkah ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dengan membuat perjanjian dengan kaum non-muslim. Perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah ini dikenal dengan nama Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. Perjanjian ini secara garis besar mengatur kepentingan semua umat untuk menjamin keamanan dan suasana rukun. Nilai solidaritas juga diajarkan dalam perjanjian ini, dan diakui bahwa perjanjian ini merupakan perjanjian konstitusi pertama yang dibuat dalam sejarah. Langkah keempat yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dengan membuat kerjasama dan strategi dalam bidang ekonomi. Rasulullah membangun pasar Islam pertama di Madinah dengan nama Sukul Ansor. Pasar ini memiliki peraturan jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam. Bersamaan dengan itu, syariat puasa dan zakat juga turun kepada Rasulullah. Syariat ini merupakan pengajaran bagi umat Islam di Madinah sebagai tanggung jawab sosial. Dana zakat dapat menaikkan taraf hidup sosial di Madinah dan berpuasa dapat menekan angka konsumsi sehingga modal dalam masyarakat dapat berkembang secara ekonomis. Langkah kelima yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dengan fokus terhadap bidang pendidikan. Terdapat beberapa lembaga pendidikan yang dibuat oleh Rasulullah untuk mengajarkan pengajaran kepada umat Islam. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya adalah 1 masjid. Masjid ini digunakan oleh Rasulullah untuk membina akidah para sahabat dan membacakan Al-Quran. Lembaga pendidikan kedua adalah sufah yang digunakan untuk mencari ketenangan jiwa dan menghafal Al-Quran. Lembaga pendidikan yang ketiga adalah kutab, di mana itu merupakan rumah guru yang digunakan untuk pengajaran baca tulis. Pendidikan Islam pada masa itu disampaikan oleh satu pengajar yaitu Rasulullah SAW dengan materi pengajaran yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, ditambah dengan aspek keimanan, akhlak, ibadah, muamalah, sosial, politik, kesehatan jasmani, dan rohani. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kita dapat melihat bahwa strategi dakwah Rasulullah melahirkan banyak sekali budaya-budaya Islam di masa itu yang bertahan hingga sekarang sampai akhir zaman. Budaya-budaya tersebut terbagi menjadi 3 wujud. Yang pertama yaitu wujud gagasan, yang kedua yaitu wujud aktivitas, dan yang ketiga yaitu wujud artefak atau fisik. Wujud budaya pertama yaitu wujud gagasan yang berbentuk nilai-nilai, yaitu nilai toleransi, nilai etos kerja, nilai solidaritas, nilai saling tolong-menolong, nilai kerjasama, dan nilai tanggung jawab sosial. Untuk wujud budaya kedua adalah wujud aktivitas. Contohnya yaitu diskusi dan bermusyawarah, di mana Nabi Muhammad selalu mengedepankan musyawarah untuk mengambil segala kebijakan pemerintahan. Yang kedua adalah berdagang, yang ketiga puasa, dan yang terakhir adalah aktivitas pendidikan, di mana kegiatan belajar mengajar dilaksanakan.
Wujud budaya terakhir yang dilahirkan pada masa itu yaitu wujud budaya artefak atau fisik. Contohnya seperti masjid. Rasulullah membangun masjid dengan tujuan sebagai tempat ibadah dan sebagai sarana untuk kegiatan pemerintahan. Bangunan ini menjadi budaya bagi umat muslim sebagai tempat untuk beribadah. Contoh yang kedua adalah pasar. Pasar Islam pertama yang digagas oleh Rasulullah merupakan pasar Islam yang memiliki aturan-aturan yang sesuai dengan ajaran Islam. Wujud budaya artefak yang terakhir adalah sufah dan kutab. Sufah sendiri adalah salah satu bagian di Masjid Nabawi yang digunakan untuk berteduh, dan kutab adalah rumah dari para guru yang mengajar baca tulis, di mana kedua tempat ini menjadi lembaga pendidikan di masa itu dan membudaya sampai sekarang. Berikut tadi adalah penjelasan mengenai kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Rasulullah periode Madinah. Penjelasan-penjelasan tadi menjadi bukti bahwa dakwah Rasulullah di Madinah berhasil memajukan peradaban Islam dengan terciptanya moralitas dan budaya baru di masyarakat pada saat itu yang bertahan hingga saat ini bahkan sampai akhir zaman. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua dapat terus mengingat dan lebih menghormati serta menghargai perjuangan Rasulullah selama dakwahnya dan mengamalkan semua ajarannya hingga akhir zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.